3. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Sebelum belajar, akan baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan doa yang telah kita panjatkan, pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan untuk menyerap materi yang kita berikan hari ini. Ya, nah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan menyanyikan lagu nasional. Biar lebih semangat, boleh kita sambil berdiri saja ya untuk menyanyinya ya. Ya, silakan berdiri. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sana aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya, silakan duduk kembali. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Yang kompak dong. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, masih semangat semuanya? Masih. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mempersensi terlebih dahulu ya, biar Ibu tahu apakah ada yang tidak masuk, ya. Aira, Cecep, Desi, Deviana, Fitri,
Gina, Isma, Jihan, Lucy, Muhammad Fauzan, Nurhayati, Rafka, Rizkia, Semi, Sherly, Sofi, Sri Ayu, Syifa, Tiara, Bilkis. Iya, alhamdulillah untuk kelas 11 TJKT 1 ini ya hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya demi kelancaran pembelajaran kita kali ini, kita buat dulu kesepakatan kelas untuk kelas ini, ya. Nah, ada 6 poin kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Namun bila memang kalian tidak salah satu poin tidak menyepakati, boleh nanti kita diskusikan bersama, ya. Poin yang pertama itu menghormati. Di sini Ibu harap semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Jadi tidak ada yang berbicara di belakang ya kalau misalkan temannya yang berbicara. Sepakat semuanya? Kemudian yang kedua, partisipasi aktif. Semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Jika ada yang tidak mengerti, boleh mengajukan pertanyaan. Sepakat dengan poin yang ini? Kemudian poin yang ketiga, tanggung jawab. Semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Ya. Poin yang keempat, kerjasama. Semua siswa harus bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Ya. Kemudian yang kelima, kebijakan khusus. Penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Jadi kalau misalkan ibu boleh mempergunakan HP, boleh kalian baru mengeluarkan HP-nya, ya. Yang terakhir, menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan, ya. Jadi tadi menyambung dengan yang menghormati, ya. Dengan ke-6 poin tersebut semuanya sepakat? Sepakat. Baik ya, kita jaga kesempatan kelas ini agar tercipta pembelajaran yang lebih lancar lagi, ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sebentar. Poin 1, apakah kalian pernah menonton bioskop atau melihat sebuah gedung pertunjukan? Nonton bioskop. Ada yang udah pernah nonton bioskop? Pernah. Nah, kemudian bagaimana posisi kursi dari gedung pertunjukan tersebut atau gedung bioskop? Bagaimana posisi kursinya? Bertingkat, iya betul. Dari yang paling bawah sampai yang paling belakang, jumlah kursinya bertambah banyak. Kemudian tadi ya yang nomor 3 ini nyambung dengan yang nomor 2. Apakah jumlah susunan kursi pada gedung pertunjukan membentuk sebuah barisan? Iya. Apakah barisan bilangan merupakan barisan aritmatika dan barisan geometri? Belum tentu ya, harus kita lihat dulu nanti pada saat pembelajaran kita kali ini. Untuk poin 4 dan poin 5 nanti akan kita pelajari. Nah, poin 1 dan poin 1 sampai poin 3 ini adalah masih menyambung juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk apa sih kita belajar materi ini? Ya, ada 4 poin tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Poin pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Ya, ada 2 barisan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu aritmatika dan juga geometri. Kita harus cari perbedaannya, kita harus paham apa perbedaannya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan suku ke N dan beda dari barisan aritmatika. Poin ketiga, siswa mampu menentukan suku ke N dan rasio dari barisan geometri. Nah, poin yang keempat, ini gabungan dari 3 poin sebelumnya. Jadi kalau kita sudah paham dari poin 1 sampai poin 3, diharapkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan
konsep barisan aritmatika dan juga barisan geometri, ya. Nah, tadi masalah pada kehidupan sehari-hari, berarti artinya materi yang akan kita pelajari hari ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu yang pertama, manfaat mempelajari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Kadang cenderung kalian mempertanyakan, Bu, kenapa sih kita mempelajari materi ini? Padahal kita dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan ini. Namun ternyata lihat di sini ada manfaatnya. Yang pertama, menghitung tarif parkir. Misalkan Isma mau main ke mall, ya. Misalkan kalau di mall mah parkirnya udah pakai mesin parkir ya. Nah, pada saat kalian misalkan 1 jam pertama 3.000 tarif parkirnya, jam selanjutnya nanti berupa 3.000 lagi atau misalkan 1.500 atau berapa. Nah, nanti kalau misalkan Isma mau jajan di mall tersebut, bawa uangnya berapa, Isma bisa memperhitungkan, nih aku di mall teh mau 6 jam, kira-kira aku akan habis parkirnya berapa. Ya, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, menghitung denda karena terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan. Di sini ada yang suka terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan? Ada. Nah, misalkan kalian telat ya mengembalikan buku ke perpustakaan. Nah, berarti kalian bisa hitung dulu. Bu, aku sabaraheunnya, aku sudah telat 2 minggu. Kira-kira aku harus bayar denda berapa? Kalian kan bisa hitung dulu nih, sebelum nanti kalian mengembalikan buku. Jadi biar nanti pas pada saat ke perpustakaan kalian tidak kurang membawa uang yang akan diberikan. Nah, yang tadi yang terakhir yaitu menjumlah kursi di gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan di gedung bioskop atau juga misalkan di stadion itu bisa ya. Selanjutnya yang untuk geometri terlebih dahulu. Nah, sama dengan yang tadi aritmatika, geometri juga ada manfaatnya. Yang pertama masalah pertumbuhan, kemudian masalah peluruhan juga masih bisa kita cari, dan juga misalkan kalian mau berinvestasi itu kita bisa hitung masalah bunga majemuk ya. Kemudian kalian masih ingat gak dengan materi yang sebelumnya? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Barisan bilangan. Coba ada yang ingat gak barisan bilangan itu apa? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Barisan bilangan itu apa? Iya, Lucy. Apa itu Lucy barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan mengikuti aturan atau pola tertentu. Iya, barisan yang ditentukan dengan aturan atau pola tertentu. Nah, pola tertentu berarti pola barisan, ya. Ada yang ingat nggak apa itu pola barisan? Siapa yang ingat tentang pola barisan? Pola barisan? Ya, apa Isma? Pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk suatu pola atau aturan tertentu. Iya, itu ya, itu adalah materi sebelumnya, ya. Nah, kalian kan tadi udah duduk secara berkelompok ya sekarang ya. Kalian tahu nggak kalian teh dikelompokkan berdasarkan apa? Ada yang kurang tahu ya? Nah, minggu kemarin pada saat kita pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan asesmen tentang gaya belajar. Jadi, kalian duduk berkelompok ini adalah sesuai dengan gaya belajar. Kelompok sini yang ada Lucy, Deviana, Jihan, ini adalah kelompok visual. Artinya tanpa disadari kalian gaya belajarnya ternyata gaya belajar visual, harus sambil melihat. Ya. Sedangkan untuk yang di sini yang depan Ibu yang ada Rafka, Cecep sama Sherly dan yang lainnya, di sini adalah kelompok auditory. Artinya kalian ini ternyata tanpa kalian sadari kalian ini adalah gaya belajar yang harus sambil mendengarkan. Sedangkan kelompok yang terakhir yang di sini yang ada Isma ya dan yang teman-teman yang lainnya ini adalah kelompok kinestetik. Artinya kalian ini tidak bisa belajar hanya sambil diam saja, tapi harus sambil ada yang dikerjakan. Ya. Jadi Ibu bagi ketiga kelompok yaitu kelompok visual, auditory dan juga kinestetik. Ya, jadi misalkan nanti kalau kalian ditanya lagi oleh guru yang lainnya, apa gaya belajar kalian? Gaya belajar kalian adalah visual, auditory ataupun kinestetik. Ya, nah selanjutnya kita akan mulai ke materi, yaitu barisan aritmatika.
matematika, dan juga barisan geometri. Nah, Ibu mempunyai bahan ajar, bahan bacaan yang bisa kalian baca, pelajari dari setiap kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu bagikan, silahkan kalian pelajari. Ibu berikan waktu 5 menit terlebih dahulu. Ini bahan bacaan untuk kalian, ya. Ini untuk kelompok ini. Ini bahan bacaannya, bisa kalian baca. Nah, ini untuk kinestetik ya. Nah, ini untuk kalian. Ya, silahkan. Ini untuk video bisa kalian baca dulu, dengarkan. Ini untuk bahan bacaannya. Nah, kalian sudah diberikan bahan bacaan untuk kalian pelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan materinya. Di sana ada permasalahan-permasalahannya juga. Ya, silahkan kalian baca. Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, untuk kalian membaca dan mempelajari. Untuk kelompok auditori, Ibu berikan video. Silahkan kalian boleh menggunakan handphonenya untuk di-scan barcode dari video yang akan kalian pelajari. Ya, untuk kelompok kinestetik ada video dan juga ada bahan buku digital. Ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu, dibaca. Diberikan waktu 5 menit. Ya, ada ya. Coba dibuka, lihat di situ ada bahan bacaan, di sini ada masalahnya. Ya, nanti satu orang membacakan masalah ya, yang ini ya. Nah, ini ya, nanti dibaca satu orang. Mau siapa yang bacanya? Silahkan. Ini ada masalah. Ya, ada video ya, dan juga ada masalahnya di situ ya. Oke, kalian juga sudah mulai membuka? Nah, coba sambil dilihat, sambil Ibu tanya juga. Masalah ya yang ada pada kelompok visual. Apa masalah yang ada pada kelompok visual? Coba dibacakan permasalahannya. Silahkan kelompok visual. Ya, ya silahkan. Dan berapa masalahnya? Tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Iya, tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Kita lihat masalahnya ya. Ini masalah yang didapatkan oleh kelompok visual. Bentar. Ini contoh permasalahannya. Ya, kelompok visual mendapatkan masalah. Ada gambar kursi, kemudian tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Ya, mari kita bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya, untuk mencari jumlah kursinya, apakah kita harus menggambar terus kursinya sampai baris ke-15? Ya, kalau gitu kan enggak ya, nanti terlalu lama waktunya.
boleh kita lihat sekarang, Ibu perhatikan dulu sebentar ke depan ya. Ibu akan jelaskan dulu bagaimana mencari jumlah kursi tersebut. Ya. Nah, yang tadi jumlah kursi tersebut dapat diselesaikan dengan cara menggunakan barisan aritmetika. Ya. Apa itu barisan aritmetika? Silahkan Jihan dibaca. Apa itu definisi dari barisan aritmetika? Suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Iya, jadi barisan aritmetika ini adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya. Nah, di sini dituliskan bahwa ada rumus barisan bilangan aritmetika. UN merupakan suku ke N atau suku yang kita cari. Ya. Kemudian A adalah suku pertama dan B adalah selisih. Untuk mencari suku ke N ada rumus dengan A ditambah N-1 dikali B. Dengan rumus bedanya B didapat dari U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2. U2 ya, ini Ibu salah ketik, harusnya U3 dikurang U2 ya. Contoh barisan aritmetika ini ada angka 1, 3, 5 dan 7. Kalau kita lihat dari U1 ke U2, kemudian dari U2 ke U3, dia membentuk suatu pola bilangan. Bagaimana suatu pola bilangannya? Yaitu bertambah 2. Nah, di sini ada 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, dan seterusnya. Ya. Nah, 2 di sini disebut dengan yang namanya beda. Ya, ini yang disebut dengan barisan aritmetika. Nah, Ibu jelaskan dulu ke geometri, baru nanti kita ke contoh soal, ya. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan barisan geometri? Kalau tadi aritmetika selisihnya itu, selisih bedanya itu adalah sama, ya. Kalau misalkan barisan geometri apa? Ya, silahkan Sri Ayu dibaca untuk barisan geometri. Iya, betul. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap dengan setiap dua suku. Kalau tadi pada aritmetika ada yang disebut dengan beda, kalau pada barisan geometri ada yang disebut dengan rasio. Ini untuk aritmetika, ini barisan geometri. Pada barisan geometri ada rumus yang bisa kita gunakan. Untuk UN merupakan suku ke N, sama A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Rumus yang digunakannya untuk mencari UN adalah A dikali R pangkat N-1. Dengan rumus rasio R sama dengan U2 dibagi U1, atau boleh juga U3 dibagi U2. Contoh barisan geometri ada angka 1, 3, 9, dan juga 27. Di sini disebutkan bahwa rasionya adalah 3. Dari mana angka 3 ini? 3 ini didapat dari 3 dibagi 1. Atau kalau enggak 3 dibagi 1, berapa lagi, Cep? 9 dibagi 3, iya, atau boleh juga 27 dibagi 9, ya. Nah, ini yang disebut dengan barisan geometri. Jadi angka 3 di situ disebut dengan rasio. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Ya. Ada 2 contoh soal, barisan aritmetika dan juga barisan geometri.
Barisan aritmatika silahkan dibacakan oleh Sherly untuk permasalahannya. Tunjukkan ke-15 dari barisan 15, min 11, min 7, dan demikian. Iya, ada suatu barisan bilangan yaitu negatif 15, kemudian negatif 11, negatif 7, dan juga negatif 3. Yang ditanyakan adalah suku ke 15. Berarti itu yang ditanyakan adalah U15. U15-nya berapa? Ya. Udah ada Bu 41 dari mana? Kita lihat ya rincian pengerjaannya. 15 di sini disebut suku pertama yaitu A. 15 di sini disebut dengan N. Iya, yang ditanyakan. Berarti kita harus cari dulu bedanya untuk menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kita butuh B-nya. B-nya belum ada. Mari kita cari B-nya. B itu didapat dari berapa dikurang berapa? Negatif 11 dikurang negatif 15. U2 dikurang U1. Oke. Negatif 11. Negatif ketemu negatif berarti jadi positif. Negatif 11 ditambah 15. Berapa negatif 11 ditambah 15? Punya hutang 11 dibayar 15. Maka berapa hasilnya adalah 4, betul. Maka ini adalah bedanya. Sudah ada A, sudah ada B, dan sudah ada N-nya. Maka kita bisa langsung cari suku ke-15-nya. U15 sama dengan negatif 15 ditambah dengan 15 kurang 1 dikali 4. Negatif 15 ditambah dengan ini 14 dikali 4. Negatif 15 ditambah 14 kali 4 berapa? 14 kali 4 hasilnya adalah 56. 56. Maka negatif 15 ditambah 56 hasilnya adalah 41. Maka U15-nya adalah 41. Untuk pengerjaan baris aritmatika, jelas? Jelas ya. Nah, ini untuk pengerjaan baris aritmatika. Kalaupun nanti misalkan kalian dapat permasalahan yang tadi, ya, kalian bisa gunakan rumus yang ini, ya. Kemudian bagaimana dengan yang barisan geometri? Barisan geometri silahkan dibacakan oleh Aira. Silahkan Aira. Oke, suku ke-7 ya. Barisan bilangannya adalah 128, kemudian 64, 32, kemudian 16 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah U7. U7-nya berapa? Itu ya. Nah, berarti untuk mencari suku ke-7 kita dapat menggunakan rumus A R pangkat N min 1. A-nya sudah ada ini ya. Ini A. Kalau N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya 7. Ini N. Berarti yang belum ada apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Rasio R-nya. Rasionya itu adalah U2 dibagi U1. Kalau di sini kan Ibu langsung ya rasionya 1/2. Dari mana 1/2? Padahal tidak ada angka 1/2. Kita lihat. U2-nya ini 64/128. Ini adalah rasionya. Tapi belum bisa kita gunakan rasionya 64/128. Harus kita sederhanakan kembali.
Caranya bagaimana? Caranya sederhanakan pecahan. Ya, berarti tinggal dibagi saja 64 dibagi 64, 128 dibagi 64. 64 bagi 64 berapa? 1, betul. 128 dibagi 64 hasilnya adalah 2. Maka rasio yang bisa kita gunakan adalah 1/2. Berarti sekarang bisa nih kita lanjut ke rumusnya. A-nya 128 dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan 7 dikurang 1. 128. Ini 1/2. 7 dikurang 1. 6. 128 dikali dengan pangkatkan terlebih dahulu 1/2 pangkat 6. Berapa 1 pangkat 6? Hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 6 berapa? 64. Maka 1/2 pangkat 6 hasilnya adalah 1/64. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 128 kali 1 berapa? Iya, 128 dibagi dengan 64. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, ini 2 teh dari mana? Ibu ujug-ujug ngasih 2 di situ. Inilah ya rangkaian pengerjaan dari barisan geometri. Cukup jelas semuanya? Iya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalkan mencari yang tadi masalah dari barisan aritmatika ini? Ya, tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Baris ke-1 itu ada berapa kursi? 4. Baris ke-1 itu ada 4 kursi. Kemudian kalau baris kedua ada berapa kursi? 6. Baris ketiga ada berapa kursi? 8. Nah, bentuk barisan bilangan kan? 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian kita harus menentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Bagaimana nih caranya? A-nya berapa? 4. A-nya 4. Ini adalah A. Kemudian kalau B-nya berarti berapa? 6. B-nya berapa? 2. Dari mana 2 itu? 6 dikurang 4. Beda sama dengan 6 dikurang 4. Ya. Nah, bedanya adalah berarti hasilnya B sama dengan 2. Berarti kalau mencari U15 maka hasilnya adalah berapa? Coba kita hitung pakai rumusnya. A ditambah N-1 dikali B. Berapa A-nya? 4. 4 ditambah dengan 15 kurang 1. B-nya 2. Berarti 4 ditambah dengan 14. 14 kali 2. Ini 4 tulis dulu ya. Berarti berapa 14 kali 2? 28. Berapa 4 tambah 32? 32. Ternyata jumlah kursi pada baris ke-15 ini ada 32 kursi. Ya. Nah, ini kita untuk menyelesaikan masalah pada barisan aritmatika, contoh penerapannya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi nih. Kalau ini masalah apa ini kira-kira? Berhubungan dengan masalah apa? Aritmatika atau geometri kira-kira? Kalau seperti ini.
Kita bacakan dulu ya masalahnya. Silahkan Bilkis bacakan masalahnya. Selembar kertas karton dipotong menjadi 2 bagian. Lalu setiap potongan dipotong menjadi 2 bagian. Banyak potongan karton ke-7 adalah? Banyak potongan karton ke-7. Nah, selembar karton dipotong menjadi 2. Ya. Ini ada gambarnya, ilustrasi nih. Yang pertama dilipat jadi 2, kemudian jadi 4, dan selanjutnya jadi 8. Berarti ya, di situ ada barisan, membentuk barisan apa kira-kira? Kita lihat. 2, kemudian 4, dan juga 8. 2, 4, dan 8. Kira-kira ini masalahnya berkaitan dengan apa? Aritmatika atau geometri? Aritmatika, menurut kalian aritmatika ya? Iya, kita lihat betul enggak ya aritmatika? 2 ke 4 dan 4 ke 8. Kita cari dulu ya. 2 ke 4, 4 ke 8. Beda aja dengan yang tadi apa? 4 ke 6, 6 ke 8. Nah, ini 2, ini 2. Berarti kalau ini apa? Berarti geometri. Harus kita cari apanya? Rasio. Rasionya adalah U2 dibagi U1. Berapa? 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? 2. Maka rasionya adalah 2. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah U7. Ini A-nya. Maka U7 sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya 2, R-nya kali 2 juga 7 min 1. 2 dikali 2 pangkat 6. 2 dikali 2 pangkat 6 berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. Takutnya ada yang lupa. Ya, ada 6 angka 2-nya berarti ya. 2 kali 2 4 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 lagi yang terakhir 64. Berarti 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Berarti U7 ini bisa kita cari dengan 2 kali 64 berapa hasilnya? 128. Ini berarti potongan karton pada ke-7 ya. Ke-7 adalah hasilnya adalah 128 potong atau 128 bagian. Nah, itu ya contoh penerapannya. Siapa tahu di sini ada yang suka iseng motong-motong kertas nih, pengen tahu kira-kira kalau 9 kali dipotong nih kertasnya dengan lipatan yang konstan yang sama hasilnya akan berapa potong. Nah, ini contohnya ya. Contoh penerapan dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk yang tadi aritmatika itu bisa kita dengan menghitung jumlah kursi. Kalau misalkan untuk barisan geometri, berarti contohnya bisa kita hitung dengan untuk menghitung potongan karton ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian selesaikan, diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Ibu bagikan dulu terlebih dahulu. LKPD-nya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ini kelompok visual, silahkan ya. Nanti ada 2 soal yang kalian kerjakan, ya. Kemudian kelompok auditory, ini ada permasalahannya, ya sama ya. Nanti kalian bisa barcode dulu permasalahannya, ya. Tuh. Kemudian
Ini untuk kelompok kinestetik. Nih, ini untuk kelompok kinestetik ya. Ini permasalahannya silahkan kalian pelajari dulu. Nanti kalian harus menggunting gambar perahu. Ini perahunya. Nanti Ibu kasih kertas untuk menempelkannya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh langsung bertanya. Ya, atau yang bingung boleh kalian langsung bertanya. Untuk pengerjaan soalnya bisa langsung di bawah. Nanti di akhir di lembar terakhir kalian berikan kesimpulan. Ya. Nanti setelah bekerja kelompok, kalian harus mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Ya. Nanti kalian gunting perahunya, ikutin itu ya. Datang ke satu, berarti itu baris pertama tempel ada berapa perahu. Kemudian baris kedua ada berapa perahu ya. Ini untuk yang perahu, silahkan nanti boleh digunting ya. Ini perahunya bisa kurang, boleh nanti digunting lagi. Bisa ada yang kegunting-gunting ya. Untuk yang geometri boleh ini dulu aja. Nanti kalau tidak mengerti boleh nanya ke ibu ya. Silahkan. Silahkan bekerja kelompok semuanya ya. Iya, setiap kelompok memiliki masalah yang berbeda. Artinya kalian tidak bisa saling nyontek atau menanyakan. Biar nanti kelompok yang lain tahu, nanti kalian mempresentasikan masalahnya. Baik? Ya, kalau yang tidak mengerti boleh sambil bertanya, ya. Gimana? Ini sama ya dengan yang tadi kan ya? 3, oh 5, 3, 5 ya? 3, 5. Berarti U1-nya 3, U2-nya 5. Ini? Coba di sini. Oh, ya ini yang ini aja lihatnya. Oh, Ibu salah di sini ya. Ibu salah ketik. Lihat gambarnya saja ya. Udah dapat, bisa dilihat videonya? Ya, bisa nggak? Bisa dibuka? Coba. Bisa, oke, silahkan. Boleh dibagi, ada yang aritmatika, ada yang geometri juga boleh. Ya, silahkan. Gitu. Enggak, aritmatika itu teh ibu murah gini geometri tuh murah dihandap nggak apa lah, udah mau ketinggalan di kamera tempelin gitu, tidak perlu terlalu rapih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa wios weh. Nah gitu ya, sok silahkan tempel ya, silahkan.
Ya, gimana? Oh iya, yang ininya ya. Ini minggu keempat ya. U1, U2, ini U3. Ini keempat gitu ya. Iya. Ya, betul kayak gitu. Sampai ke barisan ketiga kan ya? Iya. Silahkan. Nanti soalnya jangan lupa dikerjakan yang bawahnya ya. Nah, ada soalnya juga kan di sini nih. Ya. Sudah lihat masalahnya? Udah dapat ini ya? Silahkan dikerjakan di sini. Berarti sini, mana nih jawabannya di sini? Ya, so ini pertanyaannya, berarti di sini jawabannya. Tinggal diikutin barisan yang ininya ya, bilangannya. Nanti diselesaikan sesuai dengan contoh yang tadi. Ya. Ya, so, selesaikan. Nah, coba. Berarti bedanya adalah 4. Tinggal masukin aja A-nya 3, so masukin ketiga ke rumus ya.
Sok coba. Udah. Nah ini ya, tinggal kesini berarti. Ya, ini A-nya berarti bedanya tinggal 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2. Sok masukin ke rumusnya. Udah? Belum, sok. Yang tadi udah. Oke. Sekarang yang kedua, silahkan. Oke, udah. Ya. Ya, silakan. Betul. Iya. Tiga kesimpulan ya. Ya, tinggal kesimpulan ya kalian ya. Ya, silahkan bacakan. Udah ya. Sok kerjakan lagi. Ada videonya bisa? Mana? Nggak apa-apa, kan yang ditanyakannya. Udah selesai yang itu? Iya. Tinggal kesini berarti. Langsung aja ini, nggak apa di sini aja, nggak apa-apa. Ya. Nah nanti. Ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Lalu ada yang belum ya? Oke. Oke, balik sebentar ya.
atau Yang mana? Mana? Udah tonton videonya? Gimana? Coba. Udah dilihat? Jadi ada berapa? Tahun keduanya disebutkan di sini. 2022, 2021 kedua. Ya, berarti 2022 itu kan yang pertama di ininya ya, pertama berdirinya ya. Itu berarti tahun pertama itu satu resto, kemudian tahun selanjutnya berarti tahun kedua. Ya, berarti tadi berapa resto di situ? Di sini tadi ada berapa? 3. Nah, oke. Nah, langsung ke sini aja nanti kesimpulannya. Nah, ya. Ya, silahkan. Kesimpulannya dibuat terlebih dahulu. Ya, sebentar lagi kita akan presentasi ya. Nah, ini tuh kayak gini caranya. Ya, ini ya. Udah? Iya, gitu cara pengerjaannya ya. Nah, nanti kalian akan kayak gini mengerjakannya. Ya, ya kan? Ya, ya. Ya, sok kesimpulannya dibuat. Jadi apa menurut kalian perbedaan dari barisan aritmatika dan juga barisan geometri? Silahkan ditulis kesimpulannya ya. Gitu ya. Nah, nanti oke. Yang tadi mana kok? Tinggal buat kesimpulannya mana bagaimana perbedaan dari aritmatika dan juga geometri. Nanti nih ya. Nah, coba tadi masalah 1. Ya. Ya. Mana coba Ibu lihat lagi? Coba Ibu lihat dulu ya. Ya. Oke, kita presentasi ya. Kita presentasi terlebih dahulu. Kesimpulannya silahkan disimpulkan. Menurut kalian dari hasil pengerjaan tersebut, perbedaan dari barisan aritmatika dan juga barisan geometri adalah ya, dan dibuat ini ya. Ya, oke. Sok cukup. Kita presentasi terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa, belum selesai. Nanti kita bantu sama dengan Ibu. Nanti kita bantu di depan untuk mempresentasikan kesimpulannya. Kita mulai dulu dengan kelompok visual. Silahkan kelompok visual maju ke depan. Kelompok yang lainnya silahkan memperhatikan. Kita lihat dulu permasalahan yang didapatkan oleh kelompok visual. Silahkan maju ke depan semuanya. Perkenalkan kalian dari kelompok mana, kemudian sebutkan nama-nama anggotanya. Ya. Silahkan dipimpin oleh satu orang, kemudian perkenalkan siapa. Silahkan Lucy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan mengenai aritmatika dan geometri dari kelompok visual. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriani. Nama saya Bilkis. Nama saya Diana. Nama saya Lutfi. Nama saya Diana. Iya, kita lihat ya masalah dari kelompok visual. Fauzan boleh bergeser ke sini sedikit, ya. Ini masalahnya, mereka mendapatkan dalam ruang sidang terdapat 15 kursi, ya, barisan depan 3 kursi, kemudian barisan berikutnya bertambah 2 kursi lebih banyak. Pertanyaannya adalah apabila barisan kursi dilanjutkan, maka berapakah pada baris ke-12? Silahkan dijawab oleh kelompok visual, disebutkan jawaban kalian. Dengan A-nya berapa, B-nya berapa, dan suku ke-12-nya berapa? Silahkan. Ya, silahkan. Sudah baca 12. Iya, boleh. 12 sama dengan 3 plus tanda kurung 12 min 1 tanda kurung kali 2. Maka hasilnya? Hasilnya 25. Iya, berarti kursi pada baris ke-12-nya ada berapa? 25. Ada 25 kursi. Ini untuk masalah yang pertama, ya. Nah, selanjutnya ada masalah yang kedua. Silahkan, ya. Kita lihat permasalahan yang didapatkan oleh kelompok visual. Akan dibacakan oleh siapa yang ini? Deviana. Silahkan Deviana. Langsung ke pertanyaannya saja. Iya. Apabila bakteri tersebut terus berkembang biak dan membelah diri, yang itu ya, dan terus berlanjut hingga fase ke-8, berapakah banyak bakteri pada fase ke-8? Silahkan disebutkan A-nya berapa, rasionya berapa, dan hasil yang kalian dapatkan berapa? Sama dengan 3 hasilnya 2 8 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 384. Iya, berarti banyak bakteri pada fase ke-8 hasilnya adalah berapa? 384 bakteri. Silahkan disimpulkan. Menurut kalian apa setelah mendapatkan masalah tersebut perbedaan dari masalah pada barisan geometri dan juga barisan aritmatika? Silahkan disimpulkan. Kesimpulannya adalah setelah kita diskusikan mengenai materi barisan aritmatika dan geometri, kita bisa mengetahui jumlah deretan mengenai aritmatika dan geometri dengan menggunakan rumus secara mudah dan bisa mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan geometri. Iya, cukup ya untuk kesimpulannya ya. Silahkan untuk kelompok lain, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Silahkan dari kelompok kinestetik atau dari kelompok auditori, ada yang mau bertanya ke kelompok visual? Silahkan Isma. Jika hanya diilustrasikan dapatkah kita mencari jumlah bakteri pada fase itu atau disebut? Nah, jika hanya diilustrasikan saja, katanya ya, kata Isma, dapatkah kita mencari banyaknya bakteri pada fase ke-7, gitu ya Isma ya? Ataupun dengan seterusnya. Berarti maksudnya Isma tidak dihitung ya Isma ya, hanya diilustrasikan saja. Bisa nggak kita cari? Bisa, hanya saja cara pengerjaannya lama. Oke, bisa ternyata Isma, hanya saja pengerjaannya lama. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Cukup. Silahkan tepuk tangan untuk kelompok visual. Yuk tepuk tangan. Silakan kelompok visual duduk. Selanjutnya kita mulai lagi dengan, kita beralih dulu ke paling pinggir ya. Kelompok kinestetik. Silahkan maju kelompok kinestetik. Bawa silahkan. Nah, permasalahan apa yang didapatkan oleh kelompok kinestetik? Nah, silakan. Siapa yang mau memimpin perkenalannya?
Isma, silakan Isma. Ayo, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan barisan alif-alfa dan geometri. Perkenalkan, saya Sri Alif Saya Rizky Putika Isa. Yang kita mau pindah berikutnya. Saya Ismanur Hidayat. Saya Sifat Alif-alfa Isa. Saya Rizky. Ya, berarti kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lihat masalah yang didapatkan oleh kelompok kinestetik. Jadi mereka harus membuat ilustrasi gambar atau membuat banyaknya gambar perahu pada baris ketiga. Disebutkan di masalahnya bahwa pada pelabuhan tersebut bersandar 3 perahu. Ya, lihat gambarnya ya, boleh dilihat gambarnya. Kemudian di baris kedua ada datang lagi bertambah 2 perahu menjadi 5 perahu. Pada selanjutnya bertambah menjadi 7 perahu, membentuk barisan 3, 5, 7. Apa pertanyaannya? Apabila perahu yang datang dilanjutkan, maka berapakah banyak perahu yang datang setelah 120 menit? Atau yang ditarinya adalah U ke-12. Silahkan dijawab oleh siapa? Nah, silahkan. Jadi banyak perahu yang datang setelah 120 menit adalah 31. Ada 31 perahu. Ternyata setelah 120 menit ada 31 perahu yang bersandar. Masalah kedua sudah diselesaikan? Sudah. Kita lihat masalah kedua. Masalah keduanya ini berkaitan dengan barisan geometri. Ada yang boleh dilihat permasalahannya? Ada yang pernah melihat nggak di TikTok? Ada yang bikin konten seperti ini? Boleh dilihat permasalahannya? Ada orang menawarkan mau diambil 10.000 atau dikali 2 untuk orang lain. Dikali 2 untuk orang lain katanya gitu ya. Berarti berlaku kelipatan selanjutnya. Kita lihat berarti berapa dari orang pertama, orang kedua, sampai orang ketiga. Silahkan kelompok kinestetik. Iya. Orang ke-1 20.000, orang kedua 40.000, orang ketiga 80.000. Ya, dan seterusnya. Nah, silahkan, berarti ada pertanyaan. Apabila terus berlanjut hingga orang ke-8, berapakah uang yang akan ditawarkan pada orang ke-8? Ada berapa berarti uang yang ditawarkan kepada orang ke-8? Silahkan. 1.280.000. Iya, 1.280.000. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok kinestetik? Silakan. Nah, silakan, ada yang tanyakan? Angkat tangannya. Kalau ada yang tekan terlihat ada Rafka mau bertanya, silahkan Rafka angkat tangannya. Berapa rasio dari permasalahan tersebut? Nah, permasalahan geometrinya mungkin aritmatika atau geometri yang ditanyakannya? Permasalahan geometri. Berapa rasionya, Cina, dari permasalahan geometri tersebut yang kalian dapatkan? Rasionya adalah 2. Iya, karena tadi kan kali 2, kali 2, kali 2. Maka itu yang disebut dengan rasionya. Silahkan berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok kinestetik. Ya, silahkan kembali ke tempat. Nah, sekarang terlihat bosan, ya. Kita selingi dulu ya, masuk ke kelompok lagi nih yang mau presentasi. Tapi biar tidak bosan, biar tidak jenuh, terlihat sudah ada yang mulai mengantuk-mengantuk. Kita ice breaking dulu, ya. Boleh perhatikan Ibu terlebih dahulu untuk ice breakingnya. Jika Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2, ya, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke, coba tepuk 1,
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, udah tahu ya, paham ya? Tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 1. Konsentrasi ya, ibu ulang lagi. 2 kali tepuk 5. Iya, oh kelebihan 2 kali tepuk 5. Perhatikan apa yang ibu ucapkan ya. 3 kali tepuk 2. Ayo, gimana tadi tepuk 2? Tepuk 2. Gitu aja. Berarti kalau 3 kali tepuk 2. Nah, gitu ya. Kita ulangi lagi ya, biar lebih semangat lagi. Mau sambil berdiri nggak? Takutnya pegel nih. Boleh ya sambil berdiri sebentar ya? Oke, sambil berdiri. 2 kali tepuk 4. Iya, 3 kali tepuk 3. Tepuk 3, 3 kali tepuk 3. Ayo ulangi lagi, konsentrasi, kita terus sampai tidak ada yang salah. Ya, nah. 2 kali tepuk 4. Iya, 3 kali tepuk 2. Yang kompak dong, yang kompak. Ulangi lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 4 kali tepuk 3. Oke, 5 kali tepuk 5. Ulangi, yang kompak. 5 kali tepuk 5. Wah, rusuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mulai rileks? Udah rileks ya? Udah nggak pegel lagi? Udah nggak ngantuk lagi? Silakan duduk kembali ya. Masih ada satu kelompok lagi yang belum presentasi. Silahkan kelompok auditori maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kelompok auditori hanya menyelesaikan satu masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Kita lihat masalah yang didapatkan oleh kelompok auditori. Ya, silakan perkenalan dulu. Kenalan, kami dari kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Cipriansyah. Perkenalkan, nama saya Rafkan Depriana. Perkenalkan, nama saya Salih Sultan Abdullah. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmani. Perkenalkan, nama saya Tiara Sari Dewi. Perkenalkan, nama saya Seperti Ya, kita lihat dulu ya. Sebelum kelompok auditori mempresentasikan hasilnya, kita lihat dulu masalah yang didapatkan oleh kelompok auditori. Boleh geser ke sini, Teh? Nah, itu ya masalah yang didapatkan oleh
kelompok auditory. Ya, silahkan kelompok auditory. Yang ditanyakan adalah apabila tinggi tanamannya dilanjutkan berapa pada tinggi ke-12. Karena tanamannya akan diberikan pada nenek pada minggu ke-12. Berapa tinggi tanamannya? Silahkan disebutkan tinggi awalnya, pertama, bedanya berapa, dan juga hasilnya berapa. A-nya dulu, iya silahkan. Minggu 1 3, Iya. 2 7 cm. Iya, terus? Minggu 3 11 cm. Minggu keempat 15 cm. Kemudian berarti pada minggu ke-12 apa yang telah kalian hitung? Berapa hasilnya? Tinggi tanaman. Oke, silakan. Oke. Tinggi tanaman Pada minggu ke-12 adalah 47 cm. Ya, ternyata tinggi tanaman pada minggu ke-12 adalah berapa tadi? 47 cm. Nah, itu yang bisa dipresentasikan oleh kelompok auditory. Apakah kalian bisa menyimpulkan juga nggak? Bisa. Silahkan, kesimpulannya akan dibacakan oleh siapa? Cika. Silahkan Cika. Oh ya, silahkan. Siapa? Sok, kesimpulannya dibacakan oleh siapa? Iya, itu ya kesimpulan dari kelompok auditory. Ada yang ditanyakan kelompok yang lain untuk kelompok ini? Silahkan Fauzan. Permasalahan saya beberapa tinggi tanaman pada minggu kelima. Nah, tinggi tanaman pada minggu kelima berapa katanya? 19. 19. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Berikan tepuk tangan kepada kelompok auditory ya. Silakan duduk kembali, duduk dulu, silakan. Iya, semua kelompok sudah selesai presentasi, sudah menyelesaikan semua permasalahannya, ya. Mungkin nanti untuk kelompok auditory ada satu permasalahan lagi yang harus kalian kerjakan, dilanjutkan nanti ya, untuk mengerjakan masalah yang kedua. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menjawab penyimpulannya? Oke, kita bersama-sama. Ya. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika dan geometri adalah dua jenis barisan bilangan yang memiliki karakteristik berbeda. Barisan aritmatika memiliki selisih antar suku yang tetap yang disebut dengan beda. Sementara barisan geometri memiliki perbandingan antar suku yang tetap yang disebut dengan rasio. Tadi untuk menentukan beda didapatkan dengan cara mencari seperti apa? Rumus beda apa? U2 dikurang U1. Kalau untuk mencari rasio, U2 dibagi U1. Kalau mencari suku ke N pada barisan aritmatika, bagaimana tadi mencarinya? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kemudian untuk mencari suku ke N pada barisan geometri, bagaimana cara mencarinya? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Oke. Kemudian coba Ibu masih ingat gak tadi barisan aritmatika bisa digunakan untuk apa? Satu saja contoh penggunaannya, manfaatnya tadi apa? Untuk menghitung tarif parkir. Kalau misalkan barisan geometri untuk apa? Oke, masalah pertumbuhan. Sepertinya kelompok visual ini lebih aktif ya.
Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke. Ya, nah itu berarti ya untuk materi hari ini, untuk melihat kemampuan kalian, mengertinya kalian bagaimana dengan materi pada hari ini. Ibu ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Ibu berikan linknya, boleh nanti kalian scan barcode-nya ya. Nah, ini ya, silahkan boleh di-scan barcode-nya. Diberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Nah, waktunya 1 menit lagi ya. Ya. Udah ya, masih ada yang belum? Masih? Udah semua ya. Nah, ya terima kasih untuk mengerjakan tes formatifnya. Untuk hasil tes formatifnya nanti akan Ibu share melalui ketua kelas ya, Rafka, nanti akan Ibu umumkan siapa yang memang kalau ada yang memerlukan remedial ataupun memang bisa lanjut ke pengayaan selanjutnya. Untuk nama-namanya nanti akan Ibu kirimkan ke Rafka beserta dengan tugas-tugasnya yang harus mengerjakan remedial ya. Itu untuk tes formatif. Nah, untuk materi selanjutnya ya, Ibu informasikan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjut lagi materi masih seputar barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Namun ada lagi ya, selain barisan ada yang disebut dengan deret. Iya betul Lucy, sepertinya Lucy sudah melihat-lihat materinya ya Lucy ya. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika dan juga dengan deret geometri. Boleh kalian nanti di rumah sambil baca-baca dulu terlebih dahulu, biar nanti pada saat proses pembelajaran kalian sudah ada gambaran apa itu deret aritmatika dan juga apa itu deret geometri. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu mau memberikan pertanyaan sedikit kepada kalian. Ya, menurut kalian, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bosan nggak belajar hari ini? Apa yang kalian ketahui mengenai tentang barisan? Coba, apa yang kalian ketahui tentang barisan? Bisa jawab, barisan itu apa? Atau jawab bersama-sama ya. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama. Kemudian, apa yang bisa kalian pelajari dari materi hari ini? Manfaatnya tadi apa? Untuk dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak manfaatnya ya materi hari ini. Kalau misalkan nih kalian punya bintang 1 sampai 5, berapa yang akan bintang yang akan kalian berikan untuk proses pembelajaran hari ini?
Wah, 6. Tepuk tangan ya. Ternyata Isma ngasih rating bintangnya 6. Oke, padahal Ibu cuma ngasih bintangnya 1 sampai 5. Terima kasih ya untuk semuanya, untuk antusiasme pada pembelajaran hari ini ya. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Kan boleh dikumpulkan. Itunya juga boleh semuanya. Iya, apa nanti saja. Silakan. Iya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian karena kalian sudah sangat antusias pada proses pembelajaran hari ini. Terus semangat untuk belajarnya. Jangan patah semangat, jangan menjadi orang yang bosan atau misalkan malas untuk belajar. Kita harus terus semangat menggapai cita-cita. Kita kan punya cita-cita ya, ingin menjadi orang yang sukses, punya cita ingin menjadi dokter atau mungkin menjadi seorang tentara atau sebagainya. Jadi kita harus terus semangat dalam belajar. Oke. Untuk menutup kita pembelajaran kita hari ini, silahkan Rafka pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Sudah selesai. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.